Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah tentang cinta. Semua orang punya rasa cinta. Semua orang pasti punya rasa suka, punya rasa sayang. Baik sayang kepada keluarga, harta benda, sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulnya, cinta kepada sesuatu yang memang ada di hatinya. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan cinta kepada Allah. Seandainya saya menanyakan kepada seseorang atau kepada kalian yang mendengarkan video ini, apakah Anda mencintai Allah? Tentu semuanya akan mengatakan bahwa saya mencintai Allah. Bahkan pertanyaan ini bila diajukan, banyak orang yang merasa tersinggung. Kenapa ada pertanyaan semacam itu? Padahal saya jelas-jelas mencintai Allah. Kalau memang kita merasa mencintai Allah, maka kita bisa melihat bukti-bukti yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan terhadap Allah, sehingga kita bisa mengatakan bahkan lantang bahwa saya sangat mencintai Allah. Semua manusia hidup dibekali dengan rasa cinta, rasa sayang, rasa suka. Ada orang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, maka kita tidak akan bisa mencintai Allah dengan setulus-tulusnya. Cinta kita mungkin hanya sebatas di lisan. Cinta kita hanya sebatas di mulut. Tetapi kita tidak punya bukti yang kuat bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Kenalilah sifat-sifat Allah. Allah mempunyai banyak sifat-sifat, nama yang baik. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Kita mengenali sifat-sifatnya, nama-namanya yang husna, maka insya Allah kita akan bisa lebih dekat, dan pada akhirnya kita akan bisa mencintai Allah. Tetapi saya tidak akan membawa ke sifat-sifat Allah tersebut. Saya akan membacakan bahwa ada satu ayat yang tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Di situ menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kamu semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kamu semua. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu zat yang maha mengampun, lagi zat yang belas kasih. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa bila kita mengakui, bila kita menyatakan, atau bila kita merasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus ada bukti-buktinya. Di antara kita mengikuti sunnah Tuhan, sunnah Rasul. Sudahkah kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Sudahkah kita bertindak
ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita berittiba bagaimana Rasulullah punya akidah, bagaimana Rasulullah punya muamalah, bagaimana Rasulullah punya akhlak. Maka kita harus mengikuti gerak dan langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru kita membuktikan bahwa kita mencintai Allah. Jadi syarat utama bukti bahwa kita mencintai Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah? Kita mengikuti bagaimana Rasulullah beribadah. Rasulullah dalam suatu hadis misalnya sudah pernah menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu semua melihat aku salat. Itu berarti kita sudah berusaha bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana akidah beliau. Rasulullah sangat mengajarkan kepada kita dengan akidah yang cukup kuat terhadap keberadaan Allah, terhadap keesaan Allah. Akidah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita memuji Allah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu beristighfar kepada Allah, dan seterusnya. Ini adalah salah satu tanda kecil bagaimana kita bila mengklaim diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup diberi rasa cinta, terutama cinta yang paling besar adalah cinta kepada Allah, harusnya. Tetapi setelah kita melihat keadaan ini, maka banyak orang yang justru lebih mencintai keduniaan daripada mencintai Allah. Buktinya, mencintai orang tua, mencintai suami, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta benda. Kadang-kadang kita melalaikan Allah. Saking cintanya harta benda, kita bekerja 24 jam. Waktu kita pakai untuk bekerja. Tetapi kita lupa bahwa mencintai Allah pun ada konsekuensinya. Menjalankan perintah-perintah Allah. Kita lupa sholat. Bekerja sampai mati-matian, tetapi kita lupa bahwa ada waktu yang harus kita luangkan untuk beribadah kepada Allah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentu saja bila kita sudah mengklaim bahwa diri kita mencintai Allah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa konsekuensinya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Karena Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul untuk memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana beribadah kepada Allah. Allah sudah mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW supaya Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana berakhlak dan lain sebagainya. Maka jika seandainya kita sudah mengklaim diri cinta kepada Allah, tentu saja harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah tersebut, maka ayat tadi lanjutannya sudah mengatakan bahwa yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu semua. Ini ibarat kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah, maka cinta kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta kita akan terbalas. Cinta kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah mengikuti ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya cinta kita terbalas, tetapi ayat lanjutannya mengatakan wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena apa? Karena memang Allah sendiri sudah tahu bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa. Maka
ayat surat yang ada yang saya bacakan tadi ini menggambarkan kepada kita, marilah kita mencintai Allah melebihi cinta kepada yang lain-lainnya. Beberapa ulama mengatakan bahwa cinta itu dibagi menjadi 3. Al-mahabbatul ula, al-mahabbatul wusta, al-mahabbatul adna. Cinta yang utama, cinta yang tengah, dan cinta yang paling rendah. Cinta utama tentu saja cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang kedua, yang tengah adalah cinta kepada keluarga, harta benda. Tetapi ingat bahwa cinta kepada keluarga, harta benda, suami, anak, dan istri seterusnya. Tetapi kalau kita melalaikan cinta kepada Allah, maka cinta yang menengah itu akan jatuh kepada cinta yang rendah. Karena kita sudah menganggap harta, keluarga lebih tinggi dari kedudukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita pupuk cinta kita kepada Allah. Boleh kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah, terutama orang mukmin. Orang mukmin itu memang disebutkan di dalam Al-Quran yang kemarin saya sudah sampaikan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih sangat cintanya kepada Allah daripada yang lainnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk yang berkaitan dengan ini, seorang mukmin yang benar-benar cintanya kepada Allah sudah begitu menghujam di hatinya, maka seorang mukmin itu akan mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka akan wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ingin menangis, hatinya bergetar, merasa bahwa diri kita ini sangat kecil, diri kita ini sangat tidak ada apa-apanya, ibadah kita ini belum ada apa-apanya dibanding dengan kemaha Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini adalah semua ciptaan Allah, dan yang mengatur segalanya ini adalah Allah, maka kita wajib mencintainya. Maka orang yang beriman seperti yang saya sampaikan tadi, ketika disebut nama Allah, maka wajilat qulubuhum, hati Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.